Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik ya semua. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Biar lebih semangat lagi ya, kita yel-yel dulu ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar Laniang? Yes. Luar biasa. Oke, luar biasa ya semangatnya. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu nasional. Diharapkan anak-anak sekalian berdiri ya. Oke, silakan Nur Fadilah. Yang lainnya berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Jadi meskipun pandemi tetap jaga kesehatan ya. Kemudian sebelum melanjutkan ke materi inti, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat tentang rumus Pitagoras? Ayo, siapa? Nurul Hidayu. Ya, masih ingat apa itu rumus Pitagoras? Oke, tepuk tangan buat Nurul. Materi kita hari ini adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Kita akan memecahkan masalah terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian kita akan menyajikan masalah terkait dengan perbandingan trigonometri. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu kita bisa menentukan yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kemudian kita bisa juga menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut. Ada yang pernah lihat monumen Mandala? Pernah. Nah, di mana kalian pernah lihat? Di Kota Makassar ya. Di sana ada namanya monumen Mandala yang tinggi ya, tinggi sekali ya. Nah, sebenarnya kita kalau mau menghitung tinggi monumen Mandala itu biar tidak pakai alat ukur, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, ini salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menghitung tinggi pohon tanpa harus memanjat pohon? Ya, cara yang paling simpel kita menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi misalkan di sini ada pohon ya. Kemudian ada orang yang sementara berdiri melihat pohon. Kemudian dia melihat dengan sudut 60 derajat. Kemudian jaraknya orang terhadap pohon ada 6 meter. Sedangkan tinggi orang adalah 1,6 meter. Nah, bagaimana cara menghitung tinggi pohonnya? Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Oke? Nah, sebelum kita selesaikan soal yang ini, kalian harus bisa memahami ini dulu. Apa itu kosinus, apa itu sinus, dan apa itu tangen. Jadi sinus ya adalah sisi depan sudut dibagi sisi apa? Sisi miring. Kalau kosinus samping dibagi. Nah, kalau tangen Oke, kayaknya sudah pintar semua ya.
Kemudian, nah ini kita lanjutkan bagaimana cara menghitung tinggi pohon. Oke, caranya adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada orang yang berdiri terhadap pohon, ya. Kemudian penyelesaiannya seperti begini. Nah, di sini ada pertanyaan tidak? Ya, silakan, Nur Fadila. Oke, kenapa menggunakan rumus tan 30 derajat? Dikarenakan tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sedangkan yang mau dicari adalah sisi depan, adalah tinggi pohon, dan yang sudah diketahui adalah sisi samping, yaitu jarak antara pohon dengan orang. Ya, jadi kita menggunakan tan karena minimal harus ada satu yang ditanyakan dan satu yang diketahui. Karena yang ditanyakan adalah di depan sudut dan yang diketahui adalah yang di samping sudut, berarti kita menggunakan rumus tan. Ya, itu tan 30 derajat. Paham di sini? Silakan kalian buka LKPD yang Bapak sudah bagikan ya. Jadi Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Apakah kalian sudah buka LKPD-nya? Oke, jadi di LKPD itu ada dua kegiatan ya. Kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Nah, sebelum kalian menyelesaikan soal-soalnya, ada yang bermasalah di LKPD? Ya, dari kelompok 3 silakan Seslina. Ya, cara menentukan segitiga ABC, DEF dan GHI. Jadi, untuk menyelesaikan soal yang kegiatan 1, kalian bisa buka di buku ajar ya. Kalian tinggal membuat segitiga berdasarkan jenisnya. Jadi untuk ABC itu adalah apa? Di sini tinggi pohon ya. Tinggi tiang bendera, maaf. Jadi untuk segitiga ABC kalian buat dulu untuk tinggi tiang bendera. Kemudian DEF itu tingginya siapa? Di sini. Pak siapa? Pak Yahya ya. Untuk segitiga DEF untuk tingginya Pak Yahya. Kalau segitiga GHI tingginya siapa? Jadi pakai 3 segitiga. Satu untuk tiang bendera, satu untuk Pak Yahya, dan satu untuk Dani. Oke? Gimana Seslina, paham? Ya, nah sekarang silakan kalian mengerjakan kegiatannya. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Kelompok 4 ada kendala? Latihan berapa? Kegiatan berapa? 1 Pak. 1 Pak, itu segitiganya digambar di sini Pak. Kalian bikin segitiga sama seperti ini. Satu agak besar, satu sedang, satu kecil. Kemudian angka-angkanya berdasarkan yang mana tadi? Ini. Nah, satu segitiga ABC, satu segitiga DEF, satu GHI. Kemudian kalian bedakan, ini kan 8, berarti tingginya 8 kan? Ini 6, ini 15. Jadi itu saya yang beda. Ukurannya bikin dulu ini. Presentasi pertama dari saya persilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Safarudin dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini hasil diskusi kami. Menghitung segitiga A, B, C, D.
sampai C, D, E, F, G, H, I. Dan ini hasil yang kami dapat. 8 meter, 11 meter. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari mana bisa dapat 2,25? Dari mana? Itu ya HI hasilnya. HI-nya. Ini 2,25 karena hasil dari jumlahan dari sini, perhitungan dari sini. 1,2. Iya, 1,6 bagi 1,2 kali 3. 1,2 kali 3 per 1,6 sehingga menghasilkan HI 2,25. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kasih penguatan. Jadi di kelompok 1 tadi saya buka kembali ya, di kelompok 1 tadi. Nah, ini hasil kerja kelompok 1. Di kelompok 1 sudah menentukan segitiga berdasarkan masalah yang ditemukan. Jadi ini untuk yang bendera, ini untuk Pak Ardia, ini untuk Andin. Jadi setelah menggunakan kesebangunan diperoleh bahwa HI atau jarak bayangan ya, HKI itu menghasilkan 2,25 meter. Sedangkan dengan Pitagoras kita bisa menentukan AC itu sama dengan 17. Ya, 17 meter ya, ditambah saja di sini 17 meter. Oke. Dan kesimpulannya, kita memperoleh nilainya ya. 1,2 dibagi 2,25 itu sama nilainya dengan 1,6 dibagi 3,4 dan sama juga nilainya 8 dibagi 17. Kalian bisa gunakan kalkulator dan cari, pasti sama nilainya. Begitu juga yang di sini pasti sama dan yang di sini juga pasti sama. Oke. Nah, itu untuk penguatan kegiatan kelompok 1. Dan supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi ini, Bapak sudah share link video ya. Link video. Kalian bisa buka linknya untuk video pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan di rumah, Bapak sudah menyiapkan latihan soal ya. Jadi Bapak sudah siapkan evaluasi untuk kalian kerja secara individu. Silakan kalian download di WhatsApp ya atau di Google Classroom karena Bapak sudah share di Classroom. Oke, nah sebelum saya akhiri pembelajaran, mungkin satu orang memberikan kesimpulan dulu apa yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, silakan. Dari kelompok 4 ya. Oke, lanjut. Situ saja, enggak apa-apa. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sin sama dengan sisi depan bagi sisi miring segitiga. Kosinus sama dengan sisi samping bagi sisi miring segitiga. Tangen sama dengan sisi depan bagi sisi di samping sudut. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah benar ya kesimpulan dari teman kalian. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang relasi sudut dalam berbagai kuadran. Nah, saya rasa itu saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas harap pimpin doa dulu. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya tetap jaga kesehatan selama pandemi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam